Bismillahirrahmanirrahim. Abwabus Shadaqat. Bab-bab tentang sedekah. Sedekah, baik sedekah wajib yaitu zakat atau sedekah nafil. Sawabu adaiz zakah, pahala menunaikan zakat. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala, wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Wa qala ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala ta'ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun. Ila qawlihi, ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Innal ladhina, sesungguhnya orang-orang, amanu yang mereka semua beriman, wa amilus shalihati dan beramal dengan amal-amal yang saleh, wa aqamus salata dan mereka menegakkan salat, wa atawuz zakata dan mereka membayar zakat, lahum bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khaufun dan tidak ada kekhawatiran, alaihim atas mereka, wala hum yahzanun dan tidak pula mereka bersedih. Wa qala ta'ala, wal muqimina shalah dan orang-orang yang menegakkan salat, wal mu'tuna zakah dan orang-orang yang membayarkan zakat, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir dan orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, ulaika mereka semua itu, sanu'tihim aku Allah akan memberikan kepada mereka ajran, pahala aziman yang agung. Wa qala ta'ala, khudh min amwalihim, ambillah wa engkau Muhammad dari harta-harta mereka, shadaqatan shadaqah, zakat maksudnya, tutahhiruhum yang membersihkan mereka, wa tuzahirum yang mensucikan mereka, wa tuzakkihim dan membersihkan mereka, biha dengan sedekah. Qala ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang iman, alladzina yaitu orang-orang, hum mereka semua fi salatihim dalam salat mereka, khashi'una mereka khusyuk semua, walladzina dan orang-orang hum yang mereka semua, anil lagwi dari perkara yang sia-sia, mu'riduna mereka berpaling, walladzina dan orang-orang hum yang mereka lizzakati kepada zakat, fa'ilun menunaikan. Ila qawlihi, ulaika orang-orang yang mengerjakan semua kebaikan-kebaikan tadi, hum mereka itu al-warisuna orang yang mewarisi, alladzina yaitu orang-orang yarithuna yang mereka mewarisi, maksudnya mendapatkan, al-firdausa surga firdaus, hum mereka semua fiha dalam surga firdaus, khalidun mereka kekal selamanya. Allahumma ja'alna minhum. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang iman. Iman di sini maksudnya iman yang sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Muslim yang sudah sering kita baca, itu di Arba'in juga ada. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Beliau bertanya, mal iman, apakah iman itu? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi syarat iman yang akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, yang akan menghasilkan kenikmatan-kenikmatan, yang akan menghasilkan kesuksesan-kesuksesan di masa yang sekarang dan waktu-waktu yang akan datang, itu harus lengkap iman kepada 6 perkara tadi. Pertama, iman kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu ada, yang menciptakan dunia dan segala isinya, berkuasa di alam semesta, dan Allah adalah zat yang esa. Ini iman kepada Allah. Percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah, dan Tuhannya hanya satu, bukan Tuhan 3, apalagi Tuhan 300. Seperti orang-orang Mekah, Tuhannya 300. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan di sini Tuhan 360 saja tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi Tuhan 1 lebih tidak bisa menyelesaikan masalah, kata mereka dalam logika sesat mereka. Padahal kalau kita pikir, namanya negara itu presidennya 1. Kalau negara presidennya 360, kira-kira apa yang terjadi? Hancur negara itu. Maka kalau orang itu menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka pasti dia akan dipermalukan dengan sesembahan dia sendiri. Kalau ada orang itu menyembah batu yang dia bentuk sendiri sampai menjadi bentuk-bentuk yang aneh, bentuk yang wajahnya 4, tangannya 6, kakinya 8 kayak laba-laba. Maka bentuk Tuhan yang seperti ini sama sekali tidak menarik. Yang seandainya anaknya seperti itu, mungkin dia nggak berani lagi keluar dari rumahnya. Ada lagi yang Tuhannya itu adalah pohon-pohon yang sudah sangat tua, yang sudah mau mati itu baru disembah. Padahal seharusnya kalau Tuhan itu yang bermanfaat, cari pohon yang masih hidup, yang masih memberi manfaat. Pohon mangga, banyak mangganya. Disembah keluar mangga, kan lebih bermanfaat ketimbang pohon beringin yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka manusia kalau dia menyembah selain Allah, maka dia akan dipermalukan dengan sesembahan dia sendiri. Sampai pada zaman dahulu, saking anehnya Tuhan-Tuhan orang kafir, sampai turun ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Jadi dalam sebagian tafsir dikatakan maksudnya pada zaman dahulu orang-orang kafir kalau safar maka mereka membawa Tuhan sebagai pelindung. Lah kok di tengah jalan kira-kira ada batu yang lebih bagus, maka Tuhan yang lama dibuang, ambil Tuhan yang baru. Maka namanya ini habis sepah manis dibuang, ini bukan berlaku untuk mantan, tapi berlaku juga untuk Tuhan. Ini orang zaman dahulu seperti itu. Sangat tidak ada manfaatnya. Dipermalukan oleh Tuhannya sendiri. Ketika orang itu tidak menyembah Tuhan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Makhluk-makhluk yang suci, yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dan malaikat ini jumlahnya banyak, bukan hanya 10 saja. 10 itu yang wajib kita imani secara tafsil, secara terperinci. Tapi yang lain banyak. Malaikat hafadzah, malaikat pencatat amal, malaikat pembawa ilham, malaikat pembawa rizki, malaikat yang menurunkan hujan, dan malaikat-malaikat yang nulis ketika orang itu Jumatan. Yang mana kalau khotibnya sudah datang, maka malaikat itu sudah akan menutup catatan amalnya. Nah, kalau kita datangnya setelah khotib naik, berarti kita sudah tidak dapat pahala Jumatan pada hari itu. Ataupun dapat sedikit, apalagi kalau dari selatan baru lewat pas komat. Nah, itu nggak tahu bagaimana itu pahalanya itu. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu
pasukannya Tuhanmu kecuali hanya Tuhanmu saja. Dikatakan di langit sana ada Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya malaikat, yang setiap hari ada malaikat yang jumlahnya 70.000 tawaf di situ. Setelah mereka tawaf, mereka akan pergi meninggalkan itu ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak akan balik lagi untuk selamanya. Dan datang lagi 70.000 yang baru lagi, 70.000 lagi, 70.000 lagi, 70.000 lagi. Maka jumlahnya tidak ada yang tahu sama sekali kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa diubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak akan bisa diubah. Maka Quran ini sampai hari kiamat tidak ada satupun yang bisa mengubahnya, merubah walaupun satu huruf dari Al-Quran. Kalau ada berita mengatakan Al-Quran sudah dirubah, kita harus risau, maka kita harus merisaukan yang membawa berita. Karena dia itu berarti nggak percaya kepada Al-Quran itu sendiri, lebih percaya kepada kata-katanya orang kafir daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Qul ini jitama'atil jinn wal ins ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya semua manusia, semua jin kumpul jadi satu untuk menandingi Al-Quran, tidak akan bisa. Jangankan menandingi Al-Quran, 10 surat di Al-Quran saja tidak akan bisa. Jangankan 10 surat, 1 surat dari Al-Quran saja tidak akan bisa. Dan sudah berjalan 1400 tahun gak ada yang bisa. Ini kita iman kepada Al-Quran, iman kepada Al-Quran, kitabullah, iman kepada utusannya Allah. Dan yang terakhir yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada hari akhir, meyakini bahwa nanti dunia ini pasti kiamat. Kapan kiamatnya? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Yang tahu kiamat itu hanya Allah. Datangnya tanda-tanda kiamat kapan juga yang tahu hanya Allah. Tidak ada manusia yang tahu kapan datangnya kiamat, juga kapan datangnya tepatnya tanda-tanda kiamat. Dajjal kapan keluarnya? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Imam Mahdi kapan? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Duhon kapan? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bukan duhon, sekarang duhon, nanti malam jam 12. Ternyata duhonnya penyemprotan di kamar-kamar. Ini kenapa ini? Karena dia sok tahu, ini khusus. Yang tahu hanya Allah ini masalah tanda-tanda kiamat. Suwibu bicara tanda-tanda kiamat, tapi ketika tanda-tandanya datang mau duhon, bukan persiapan takwa, yang disiapkan malah kurma. Harusnya persiapannya takwa. Karena walaupun kita tidak menemukan kiamat yang besar, pasti kita akan menemui kiamat yang kecil. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati sudah bangkit hari kiamat bagi dia. Mati itu kapan? Ya mungkin saja habis ngaji sore ini ada yang mati. Mungkin atau tidak? Sangat-sangat mungkin. Karena yang tadi mati itu 5 menit yang lalu masih di dunia ini. Iman kepada hari kiamat, dunia akan berakhir dan kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada takdir, bahwa semua yang terjadi, baik yang masa lalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya sudah ditulis oleh Allah, diatur oleh Allah, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Setelah iman, wa amilus sholihat, amal soleh. Amal soleh itu maksudnya bagaimana? Soleh itu maksudnya pantas. Nah, soleh itu artinya pantas di antara maknanya. Amal soleh artinya apa? Amal yang pantas atau amal yang sesuai, dengan imannya. Amal yang sesuai dengan imannya. Iman kepada Allah, taat kepada Allah. Iman kepada utusannya Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada kitabullah, mempraktekkannya, menghafalkannya, membacanya, mendakwahkannya.
Iman kepada para malaikat menjadikan kita takut untuk berbuat maksiat. Iman kepada hari akhir menjadikan kita persiapan akhirat. Iman kepada takdir menjadikan kita ridho kepada keputusannya Allah. Akhirnya orang itu kalau iman kepada takdir, hidup itu tenang, gak ada sumpek. Sudah diatur oleh Allah kok masih sumpek, itu bagaimana? Masih curhat sana, curhat sini, putus asa, terjebak oleh nostalgia, sehingga loncat dari lantai 3. Ada itu santri loncat dari lantai 3, lantai 3 masjid lagi, masya Allah. Masjid kan tempat ibadah, kok malah tempat loncat, ini bagaimana? Ya masjid mana lah yang kira-kira lantai 3 itu di mana? Berarti pendidikannya ini bukan pendidikan ridho kepada takdir, pendidikannya hitung-hitungan matematika. Kalau begini, kalau begini. Akhirnya lantai 3 ini kira-kira masih nggak apa-apa, ternyata ada apa-apa yang terjadi. Namanya iman, ya, amalnya tidak sesuai dengan imannya. Amalnya tidak sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita sebagai santri, bagaimana amal solehnya seorang pelajar ilmu? Amal solehnya seorang pelajar ilmu yang ngaji yang sungguh-sungguh, mutalaah yang sungguh-sungguh, ya, belajar yang sungguh-sungguh, itu namanya amal soleh bagi seorang santri. Di antaranya begitu. Santri waktu imtihan tidak mau belajar. Alasannya imtihan itu nilai di dunia itu. Kenapa bilang gitu? Karena dia juara 2. Kalau juara 1 kayak Trangkil beda lagi ceritanya. Kata-katanya sepertinya benar, tapi di balik itu kalimatu haqqin urida bihil batil. Urida bihal batil. Ya, antri itu ya begitu. Antri itu belajar agama yang sungguh-sungguh. Bukan hanya dakwah terus. Dakwah ya penting. Kadang-kadang ada santri tim taskil. Ini umat menderita. Maka kita jawab, iya menderita gara-gara Anda. Loh kok gara-gara saya? Iya kamu ngaji, nggak pernah masuk, alasannya musyawarah, terus ini menderita. Tarbiyah menderita, ketua kelasnya menderita, ustadznya menderita. Maka umat menderita gara-gara Anda. Wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah, mereka menegakkan salat dan membayarkan zakat. Jadi menegakkan salat dan membayarkan zakat itu oleh Allah Subhanahu wa taala sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an dan disamakan, dibarengkan. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Selalu aqamus shalah atawuz zakah, yuqimunas shalah yu'tunaz zakah, wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah. Digabungkan terus, antara sangat sering digabungkan antara iqamatus shalah itauz zakah. Bahkan syaratnya tobat, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah wa hallu sabilahum fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kenapa kok diulang-ulang dalam waktu yang bersamaan? Sayyidi Al-Walid rahimahullah dulu beliau mengatakan bahwa di antara ya, tiang Islam yang terbesar, amalan Islam yang terbesar, dua perkara ini. Yang apabila dua perkara ini kita kerjakan, maka akhirnya akan tampaklah kebaikan dari agama, tampaklah syiar-syiar agama dalam kehidupan kita. Dan akan terjadi janji-janji Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Orang aqamus shalah, maka berarti dia punya hubungan baik dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan baik dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Semua masalahnya selesai. Karena semua masalah itu datang dari Allah. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, maka akhirnya Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Pertama, hubungan baik dengan Allah atau zakah. Kemudian yang kedua, hubungan baik dengan hamba-hambanya Allah. Ini penting. Jadi kalau ada orang itu ngaku jadi wali, kok suka mencaci, ini bukan wali ini. Atau wali syaiton. Wali yang wali syaiton. Jadi termasuk di antara bentuk orang itu punya hubungan baik dengan Allah
aqamus shalah, maka atawuz zakah, dia punya hubungan baik dengan hamba-hambanya Allah. Ketemu orang senyum, ketemu orang menyapa, ketemu orang mengucapkan salam. Ini namanya orang baik. Kalau semua orang dipelototin, semua orang diancam, mau dibunuh, mau disembelih, semua orang diacungin kepalan tangannya, padahal tidak mengerikan sama sekali. Nah, ini namanya orang yang tidak ada akhlak atau banjir akhlak. Setelah tumpah, banjir rusak mana-mana. Tumpah, banjir rusak mana-mana. Karena memang setelah orang itu punya hubungan baik dengan Allah, ya, orang yang paling punya hubungan baik dengan Allah adalah baginda Rasulullah SAW. Setelah beliau punya hubungan yang baik dengan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka beliau dipuji akhlak beliau yang terbaik. Akhlak beliau yang terbaik. Maka hubungan dengan manusia itu harus baik. Jangan suka mencaci, jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka menganggap orang lain itu buruk. Kadang-kadang orang itu lihat siapa saja kelihatan buruk. Kenapa begitu? Karena dia sendiri yang buruk. Seperti ibaratnya orang keluar dari WC, dia merasa ada bau tai. Datang ke rumah ketemu anaknya, bau tai. Ketemu istrinya, bau tai. Ketemu ayahnya, bau tai. Ketemu gurunya pun bau tai. Baca Al-Quran, Qurannya bau tai. Bau semua, kenapa? Ternyata hidungnya tadi kesumpelan tai. Hidungnya kesumpelan tai, semua julek semua. Oh, ada orang lihat orang kok semua rendah, ini goblok. Ternyata dia sendiri paling goblok. Ini orang nggak berharga, ternyata dia sendiri tidak ada harganya sama sekali di sisi Sang Pencipta. Kalau orang itu mulia, maka lihat orang itu orangnya mulia semua, karena dia juga orang mulia. Tapi kalau orang itu orang hina, semua dianggap sama dengan dia. Almar'u yaqisu ala nafsi. Kita harus punya hubungan baik dengan hamba-hamba Allah, itu harus punya hubungan baik. Dan kalau orang itu menegakkan membayar zakat, maka akhirnya yang terjadi az-zakah itu diantara maknanya ziyadah, bertambah. Harta yang dikeluarkan bukan jadi berkurang, harta yang dikeluarkan malah bertambah-tambah, tidak ada habisnya. Seperti zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika semua orang pada waktu itu bayar zakat, dikumpulkan semua di Baitul Mal, maka diberikan pada mustahikin. Setelah diberikan semuanya, masih sisa banyak. Dalam satu riwayat begitu. Kemudian orang-orang yang datang kepada beliau, hartanya masih sisa banyak, ditasarufkan kemana? Tasarufkan kepada orang-orang yang mau bikin rumah nggak punya duit. Ditasarufkan kepada orang yang mau bikin rumah nggak punya duit. Semuanya sudah bikin rumah, uangnya masih sisa lagi. Tasarufkan kepada jomblo-jomblo yang mau nikah nggak punya duit. Akhirnya ditasarufkan semua yang pengen nikah yang nggak punya duit. Akhirnya dapat uang semua, nikah semua, uangnya masih sisa lagi. Tasarufkan kepada kafir-kafir zimmi itu yang punya hajat, ditasarufkan semua, masih sisa banyak lagi. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu sekarang kau belikan tepung, sebarkan tepung itu di puncak-puncak gunung, biar tidak ada burung-burung kelaparan di negara Islam. Nah, ketika zakat dibayarkan tuh sampai burung pun tidak kelaparan. Ketika zakat tidak dibayarkan, orang kaya pun kelaparan. Di pondok pun bisa kelaparan. Kenapa? Karena teman-temannya, akhlaknya pada nggak mau ngasih uang seperti ya adalah orang tertentu. Maka zakat itu harus dibayarkan biar terjadi pengentasan kemiskinan. Mahfum sampai sini. Lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Maksudnya bagaimana? Di kadang-kadang kita tadi bahas orang zakat harus mengeluarkan uang, harus berkorban. Maka harus kita ketahui, korban-korban kita itu tidak ada yang sia-sia. Karena semua korban-korban kita itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai tidak ada yang bisa menghitungnya. Dikatakan dalam satu hadis, ada orang yang sedekah satu keping roti yang ikhlas, satu keping roti saja,
Kemudian sedekah tadi dikembangkan lagi oleh Allah, dikembangkan lagi. Pada hari kiamat sedekah 1 keping roti tadi sudah jadi sebesar gunung. Itu kalau sedekahnya 1 keping roti. Kalau sedekahnya 1 gunung, bagaimana? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka walaupun di dunia ini kita belum mendapatkan balasan amal kita, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan balasan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di hati manusia, saking indahnya. Wala khaufun, dan tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka, wala hum yahzanun. Wal muqiminas shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wal mu'tunaz zakat, dan orang-orang yang membayarkan zakat, wal mu'minuna, dan orang-orang iman billahi, yang iman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ulaika, mereka semua itu, sanu'tihim, aku akan memberikan kepada mereka ajran, pahala aziman, yang agung. Jadi di sini Allah mengatakan kalau orang itu amal agama, Allah akan memberi kepada mereka pahala yang luar biasa besarnya. Dan kalau Allah sudah berfirman besar, sudah tidak bisa dibayangkan. Dunia ini kita lihat besar, sangat besar. Kita belum pernah sampai ke ujung dunia, belum pernah. Bahkan ke ujung kota kita saja belum pernah. Dunia besar, langit pun besar. Tapi dunia yang begitu besar ini dikatakan oleh Allah nilainya sama dengan, bahkan lebih rendah daripada 1 sayap nyamuk. Ini dunia yang begitu besar ini, perasaan kita itu nilainya di sisi Allah hanya seperti kurang dari 1 sayap nyamuk nilainya. Nah, kalau Allah sudah katakan ini aziman pahalanya, sudah tidak bisa dibayangkan lagi besarnya apa, itu nggak bisa dibayangkan lagi. Karena itu Tuhan, Allah itu Tuhan yang berkuasa atas segalanya tanpa ada batas. Maka kalau Allah memberi pahala, maka pahalanya juga nggak ada batasnya. Sebaliknya, kalau Allah menyiksa, juga siksanya tidak ada batasnya. Maka berbalaklah cari pahala, jauhilah perbuatan dosa. Insyaallah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini fungsi zakat. Jadi fungsi zakat secara zahir, secara fungsi zakat secara batin. Fungsi zakat secara batin, secara rohani, zakat itu akan membersihkan hati kita, membersihkan rohaniyah kita. Artinya apa? Ada perkara-perkara, kotoran-kotoran dalam hati yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan zakat. Ada perkara yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan sholat. Ada yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan dakwah. Ada yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan zikir. Ada yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan ngaji. Ada juga yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan mengeluarkan uang. Ini apa diantaranya? Hubbud dunya. Hubbud dunya dalam hati itu tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan kita mengeluarkan uang. Kalau kita itu hari-hari perhitungan terus sampai mati, hubbud dunya terus. Walaupun sudah ngaji 10 tahun, ya masih hubbud dunya. Padahal ngajinya itu pagi ngaji Quran, ya, siang belajar diniyah, malam manzil. Tapi kalau perhitungan, akhirnya sudah 10 tahun hatinya masih hubbud dunya. Apalagi kalau ada belajar formalnya, lebih hubbud dunya lagi.